Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas latihan soal limit fungsi trigonometri. Yang pertama, limit X mendekati 0, 1 dikurang cos X per X tangen X. Di sini ada cos X. Kita memulainya mengerjakannya dari cos sudut rangkap, atau kita punya cos 2x sama dengan 1 dikurang 2 sin kuadrat X. Jadi kalau ini 2x, di sini X. Maka kalau cos X kita ubah menjadi 1 dikurang 2 sin kuadrat setengah X. Kalau sudah kita kalikan ke dalam, sehingga pembilang mempunyai 2 sin kuadrat setengah X. Karena di sini ada kuadrat, bisa kita uraikan biar lebih mudah menjadi 2 sin setengah X kali sin setengah X. Sesuai sifat limit fungsi trigonometri, ini bernilai setengah. Sin setengah X per tangen X juga bernilai setengah. Sehingga kita dapatkan setengah. Selanjutnya soal nomor 2. Limit X mendekati 3, X tangen 2X min 6 per sin X min 3. Di sini ada 2X min 6, ada X min 3. Seandainya pembilang kita faktorkan, bisa menjadi bentuk penyebut. Seperti ini. Sekarang kita ingat kembali sifat limit fungsi trigonometri. Kalau ada limit X mendekati 0, ini ada tangen 2X per sin X. Ini akan bernilai 2. Seandainya 0 ini saya ganti 3, otomatis X-nya ini berganti X min 3. Di sini juga X min 3. Kita lihat ini sama, maka sama nilainya juga sama dengan 2. Jadi pada soal ini juga bernilai 2. Ini ada X di depannya. X-nya kita ganti dengan 3, maka 3 kali 2 sama dengan 6. Lanjut nomor 3. Limit X mendekati 0, 4 sin kuadrat 2X per X tangen 2X. Di sini ada kuadrat, biar mudah kita uraikan. Jadi sin 2X kali sin 2X. Sesuai sifat, sin 2X per X bernilai 2. Sin 2X per tangen 2X bernilai 2 per 2 atau 1. Sehingga jawabannya adalah 8. Lanjut soal nomor 4. Limit X mendekati 0, 4X cos X per sin 2X tambah sin X. Penyebut ini berbentuk sin A tambah sin B. Kita memulai dari rumus sin A tambah sin B. Kita lihat kembali, rumusnya adalah 2 sin A tambah B dibagi 2 cos A dikurang B dibagi 2. Di sini A-nya adalah 3X, B-nya adalah X. Jadi kita masukkan A tambah B berarti 4X per 2. A dikurang B berarti 2X per 2. Sehingga penyebut kita bisa dapatkan 2 sin 2X cos X. Di sini bisa kita coret cos X-nya. Ini ada 2 ada di bawah, berarti 1 per 2. 4X per sin 2X kita dapatkan 4 per 2 atau 2. Sehingga kita memperoleh jawabannya 1. Lanjut soal nomor 5. Limit X tambah 2 mendekati 0, X kuadrat dikurang 4, tangen X tambah 2 per
sin kuadrat X tambah 2. Di sini kita dapatkan X kuadrat min 4 bisa kita faktorkan menjadi bentuk X min 2 kali X tambah 2. Kenapa? Karena biar ada hubungannya dengan yang saya lingkari ini. Nah, sehingga sesuai sifat X tambah 2 per sin X tambah 2 dia bernilai 1. Tangen X tambah 2 per sin X tambah 2 juga bernilai 1. Sehingga kita memperoleh X min 2 saja. Kalau sudah X tambah 2-nya kita pindahkan ruas jadi X mendekati min 2. Sehingga X-nya kita ganti min 2 menjadi min 2 dikurang 2, maka kita peroleh min 4. Lanjut nomor 6. Limit X mendekati Pi, X min Pi per sin X. Limit X min Pi ini kita ubah dulu sin X-nya. Ingat di kuadran kedua sin Pi dikurang X dia akan bernilai sin X. Maka kita ubah sin X-nya ini menjadi sin Pi min X. Kita dapatkan di pembilang X min Pi. Biar sama, maka kita keluarkan min-nya. Sehingga sesuai limit, ini bernilai 1. Maka kita peroleh min 1. Selanjutnya nomor 7. Limit X mendekati 2, 2X tambah 1, tangen X min 2 per X kuadrat min 4. Sama dengan soal sebelumnya, di sini ada X min 2, maka X kuadrat min 4 kita faktorkan menjadi X tambah 2 kali X min 2. Kenapa? Biar ada hubungan dengan tangen X min 2-nya. Ini adalah bernilai 1, sehingga fungsinya 2X tambah 1 per X tambah 2. Kalau sudah seperti ini, 2-nya kita langsung cek ke penyebutnya. Kalau X-nya kita masukkan 2, 2 tambah 2 bernilai 4, artinya tidak 0. Karena tidak 0, maka seluruhnya X-nya kita ganti dengan 2. Atau kita substitusikan ke X-nya, baik pembilang atau penyebutnya. Sehingga kita dapatkan 5 per 4. Kita lanjut soal nomor 8. Limit X mendekati 0, 1 dikurang cos X per sin X. Sama dengan soal sebelumnya, kita mempunyai rumus sudut rangkap, yaitu cos 2X sama dengan 1 dikurang 2 sin kuadrat X. Kalau ini 2, ini 1. Berarti untuk pembilang, ini cos X-nya kita ubah menjadi 1 dikurang 2 sin kuadrat setengah X. Kalau kita uraikan menjadi seperti ini, sin setengah X kali sin setengah X. Sesuai sifat, di sin setengah X per sin X, maka dia bernilai setengah atau 2 kali setengah. Dan ini menyisakan sin setengah X. Nah, seperti ini. Sehingga 2 kali setengah 1, karena masih menyisakan sin setengah X, X-nya kita ganti 0. Maka sin 0 kita peroleh 0. Soal nomor 9. Limit X mendekati 0, X sin X per 1 dikurang cos X. Sama dengan soal sebelumnya, cos X-nya kita ubah menjadi 1 dikurang 2 sin kuadrat setengah X. Kalau kita kalikan ke dalam, kita peroleh 2 sin kuadrat setengah X. Karena ada kuadratnya, kita uraikan, jadi sin setengah X kali sin setengah X. Di sini sesuai sifat, maka dia bernilai, saya tuliskan dulu di sini ya, 1/2
X per sin setengah X berarti sama dengan 1 dibagi setengah. Sin X per sin setengah X kita peroleh 1 dibagi setengah juga. 1 dibagi setengah bernilai 2. 1 dibagi setengah juga bernilai 2. Maka kita coret, kita peroleh 2. Sekarang soal nomor 10. Limit X mendekati A, X min A per cos A min cos X. Kita ada rumus cos A min cos B. Nah, kita uraikan dulu. Jadi cos A dikurang cos B. Rumusnya adalah min 2 sin A tambah B per 2 kali sin A min B per 2. Di sini A-nya adalah A kecil, A huruf kecil, B-nya X. Sehingga kalau kita masukkan ke dalam rumus menjadi min 2 sin A tambah X bagi 2 sin A min X bagi 2. Kita lihat ini ada yang sama. Bedanya hanya minnya, makanya kita keluarkan minnya. Jadi min A min X. Jadi minnya kita keluarkan. Kenapa? Nah, sesuai sifat limit, ini dia akan bernilai min. Ya, ini asalnya min ya. Coba. Ini min, ini saya taruh minnya. Berarti ini bernilai 1 per 2. Karena di bawah ada min, maka min bagi min jadinya positif menjadi 2 sin A tambah A itu 2A per 2. 1 dibagi setengah itu 2. Maka kalau 2-nya kita coret sama dengan ini juga kita coret, maka hasilnya adalah 1 per sin A. Soal nomor 11. Limit X mendekati 0, 1 dikurang cos 2X per 2X sin 2X. Ini ada cos 2X. Tinggal kita masukkan rumusnya, 1 dikurang 2 sin kuadrat X. Kita kalikan ke dalam seperti biasa, sehingga pembilang menjadi 2 sin kuadrat X. Karena ada kuadratnya, biar lebih mudah, sin X kali sin X. Jadi 2 dibagi 2 kita coret. Sin X per X bernilai 1. Sin X per sin 2X bernilai setengah. Maka kita dapatkan setengah. Lanjut ke soal nomor 12. Limit X mendekati 0, cos 4X sin 3X per 5X. Kita lihat sesuai definisi, sin 3X per 5X bernilai 3 per 5. Cos 4X khusus cos, ini X-nya kita ganti langsung 0. Maka cos 0 itu bernilai 1. Sehingga 1 dikali 3 per 5 kita dapatkan 3 per 5. Soal nomor 13. Limit X mendekati 0, 2X tangen X per 2X tangen 2X per 1 dikurang cos kuadrat 4X. Jadi ini ada cos kuadrat 4X, ada 1 dikurang. Kita mempunyai identitas trigonometri, ada sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X itu selalu bernilai 1. Jadi kalau ini saya ganti 4X, ini juga harus 4X, maka dia juga bernilai 1. Nah, di sini bentuknya 1 dikurang cos kuadrat 4X. Nah, sekarang kita coba cos kuadrat 4X-nya kita pindahkan ruas. Sehingga kita dapatkan 1 dikurang cos kuadrat 4X. Nah, di sini nampak
1 dikurang cos kuadrat 4x bisa kita ubah menjadi sin kuadrat 4x. Sehingga penyebut di soal ini kita ganti langsung seperti ini. Karena dia ada kuadrat, maka kita tuliskannya 2 kali. Jadi di sini 2x per sin 4x bernilai 2/4. Tangan 2x per sin 4x kita punya 2/4, sehingga kalau kita hitung maka kita dapatkan 1/4. Lanjut nomor 14. Limit x mendekati 0, 1 dikurang cos kuadrat 2x per x sin 2x. Sama dengan soal sebelumnya, kita memakai identitas. Maka 1 dikurang cos kuadrat 2x kita punya sin kuadrat 2x. Kita uraikan sehingga menjadi sin 2x kali sin 2x. Kita pakai sifat sin 2x per x bernilai 2. Ini bisa kita langsung coret boleh. Sehingga kita dapatkan 2. Soal nomor 15. Limit x mendekati 0, 2x sin 3x per 1 dikurang cos 6x. Jadi cos 6x ini kita ubah menjadi sudut rangkap, rumusnya 1 dikurang 2 sin kuadrat 3x. Kalau kita kalikan ke dalam, kita punya 2 sin kuadrat 3x. Kita jabarkan menjadi 2 sin 3x sin 3x. Kita coret seperti ini bisa. Sesuai sifat, x per sin 3x itu bernilai 1/3. Ini bisa kita coret sehingga kita dapatkan 1/3. Soal nomor 16. Limit x mendekati pi per 4, 1 dikurang 2 sin kuadrat x per sin x min cos x. Jadi kita punya rumus 1 dikurang 2 sin kuadrat x adalah rumus cos 2x. Ingat, cos 2x rumusnya ada 3. Untuk mengingatnya saya tuliskan di sini. Cos 2x itu ada rumusnya 1 dikurang 2 sin kuadrat x. Ada yang kedua 2 cos kuadrat x dikurang 1. Ada lagi cos kuadrat x dikurang sin kuadrat x. Nah, karena ada 3, kapan memakainya? Ya sesuai kebutuhan soal. Misalnya, ini ada cos 2x, penyebutnya sin x min cos x. Nah, dia mirip dengan, dia membutuhkan cos dan sin, maka kita pakai yang rumus ketiga. Seperti ini. Nah, ini. Ingat, ada cos kuadrat x dikurang sin kuadrat x. Kalau kita faktorkan menjadi cos x min sin x kali cos x plus sin x. Nah, karena urutannya tidak sama, ini ada sin x min cos x. Sedangkan di pembilang cos x min sin x, maka minnya kita keluarkan. Sehingga sama, bisa kita coret. Hingga kita dapatkan min cos x tambah sin x. Karena dia bukan pecahan, maka x-nya tinggal kita ganti pi per 4. Atau ini tidak perlu ditulis kembali, karena sudah dimasukkan. Sehingga cos pi per 4 setengah akar 2, sin pi per 4 setengah akar 2, kita dapatkan min akar 2. Soal nomor 17. Limit x mendekati 0, 1 dikurang cos x per 4x kuadrat. Kita pakai sudut rangkap, kita punya 1 dikurang 2 sin kuadrat setengah x. Kita kalikan ke dalam, kalau sudah kita uraikan jadi 2 sin setengah x kali sin setengah x. 4x kuadratnya kita uraikan biar mudah, x kali x seperti ini ya.
jadi 2/4 kita sendirikan. Sin setengah X dibagi X bernilai setengah. Sin setengah X dibagi X juga bernilai setengah. Kita hitung, kita dapatkan 1/8. Soal nomor 18. Limit X mendekati 0, X tangan 2X per cos kuadrat X min 1. Di sini ada cos kuadrat X. Kita ubah sesuai identitas trigonometri. 1 dikurang sin kuadrat X ini 0 sehingga menjadi min sin kuadrat X. Kita uraikan menjadi sin X kali sin X. Sesuai sifat X per sin X bernilai 1. Tangan 2X per sin X bernilai 2. Min 1 ini kita ganti di sini ya. Jadi sama dengan min 2. Sekarang soal nomor 19. Limit X mendekati 0, X tangan 3X per cos 6X min 1. Cos 6X kita ubah menjadi 1 dikurang 2 sin kuadrat 3X. Ini kita coret menjadi sin 3X kali sin 3X. Ini adalah min 2 ada di bawah, maka min setengah. X per sin 3X bernilai 1/3. Tangan 3X per sin 3X bernilai 3/3 atau 1. Sehingga kita dapatkan min 1/6. Soal terakhir. Limit X mendekati pi per 2, cos X per 2X min pi. Di sini boleh kita memakai turunan atau L'Hopital. Turunan kita pelajari minggu depan. Turunan fungsi trigonometri. Jadi untuk bekal kalian juga untuk KD berikutnya. Jadi cos X kita turunkan menjadi min sin X. 2X kita turunkan 2. Min pi kita turunkan 0. Kalau sudah X-nya kita ganti pi per 2. Jadi min sin pi per 2 itu bernilai min 1. Jadi min sin pi per 2 min 1. Atau sin pi per 2 itu 1, makanya ada minnya gitu ya. Maka jawabannya min setengah. Jadi kapan boleh menggunakan turunan? Kalau X mendekati pi per 2 ini kita masukkan di penyebut, dia bernilai 0. Terima kasih, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.